Akhirnya lagi-lagi sesuai dengan rumor yang sangat akurat, Canon udah menghadirkan kamera mirrorless APS-C entry level dengan mounting RF. Bagaimanakah nasib para pengguna Canon EF-M? Dan apakah EOS R50 ini worth it untuk dipertimbangkan? Spoiler dikit, ini kamera yang mantep, tapi ada beberapa kekurangan yang menurut gue cukup signifikan. So, ikutin videonya sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas kamera yang baru aja diluncurkan oleh brand Canon. Dimana sebenarnya tanggal 8 kemarin Canon meluncurkan dua kamera sekaligus di jajaran RF sistemnya. Dimana ada Canon EOS R8 yang versi full frame. Dan APS-C-nya sekarang makin ada opsi entry levelnya lagi dengan Canon EOS R50. Dan di video kali ini kita pengen berfokus pada R50-nya dulu aja. Nanti mungkin R8-nya gue bahas di video berbeda. Karena ya akan lebih in-depth gitu ya, biar lebih enak pembahasannya, nggak langsung sekaligus. Disclaimer dulu, video ini bukan video review karena gua belum pegang produknya dan gua ragu juga bakal pegang si R50 ini. Tapi kita akan bahas aja berdasarkan review-review yang udah ada di luar sana. Jadi gue juga nggak berdasarkan spesifikasi yang sifatnya masih rumor atau yang masih nerka-nerka, tapi di sini udah berdasarkan fakta yang udah direview sama reviewer di luar sana. Sebagai kamera APS-C entry level, Canon R50 ini atau R50 ini jelas menandakan berakhirnya masa Canon EF-M kayak M50 ataupun M6 Mark II, atau ya banyak juga sebenarnya untuk body-body kamera yang menggunakan EF-M. Dan ini udah jelas karena sekarang Canon memberikan opsi low budget. Dan development lensa kedepannya memang yang gue lihat udah jelas bakal berfokus pada RF mount system. Jadi menurut gue harusnya ini juga bikin kamera-kamera kayak M50, M50 Mark II, M6, M6 Mark II, M10, M3 dan lain sebagainya yang mungkin bekas-bekasnya masih banyak beredar juga. Menurut gue harusnya jadi jauh lebih murah gitu ya. Karena sekarang posisinya mungkin udah kurang worth it, apalagi kalau di harga barunya sekarang gitu kan, yang menurut gue ya jadi kurang bisa develop karena sekarang kita bisa lihat masa depannya yang udah mulai terabaikan gitu. Sedangkan si RF ini akan menjadi fokus utama untuk developmentnya Canon. Dan gua pribadi juga gua udah nggak bisa terlalu merekomendasikan kamera EF-M sistemnya Canon. Karena ya tadi gua pun merasa dengan adanya R50 ini ya paling tepat, paling entry level kalau kalian pengen masuk ke mirrorless Canon APS-C ya R50 ini akan lebih make sense gitu. Karena di situ kalian lebih bisa invest ke lensa-lensa yang ketika kalian grow di masa depan lensanya masih tetap bisa kalian pakai karena kalian nggak perlu ganti mounting lagi kayak gitu. Nah, untuk harga sendiri dia kan balik lagi entry level. Di luar sana si R50 ini dijual seharga $679 yang berarti harusnya dia agak bersaing dengan Sony ZV-E10, saingan berat menurut gua. Begitu juga dengan Nikon Z30, dimana ini akan jadi pertarungan yang cukup sengit di harga tersebut karena ada beberapa plus minus yang ditawarkan oleh masing-masing brand tersebut. Sebelumnya gue mungkin harus remind dulu buat kalian yang memang pengen beli kamera ini, mungkin pengen masuk ke jajaran RF system entry level, yang harus kalian note juga adalah Canon saat ini untuk jajaran RF-nya itu belum ada opsi lensa third party yang tersedia. Dan menurut gua itu semacam deal breaker yang cukup besar ya. Karena ya begitu kalian masuk, apalagi kalian berada di ranah yang cukup entry level yang biasanya bisa invest ke barang-barang yang masih budget juga, kalian belum bisa invest terlalu banyak juga karena kalian terjebak dengan lensa-lensa native yang disediakan oleh Canon aja gitu. Yang menurut gua itu salah satu kekurangan yang lumayan besar sih. Karena ketika kita berada di budget yang nggak begitu gede, harusnya opsi-opsi murah dari lensa-lensa third party kayak Viltrox, Sigma, Tamron itu harusnya jadi opsi-opsi yang menarik. Apalagi Canon bahkan sempat rame dia mengancam Viltrox waktu bikin lensa untuk jajaran RF-nya. Tapi ya balik lagi itu haknya Canon juga. Cuman ya gue pengen ngasih tahu aja di situ kalau kalian tetap bisa building ekosistem yang sehat gitu kan, biar nanti kalian ke jajaran
full frame profesionalnya pun nggak perlu gonta-ganti mounting lagi kalau ngambil si R50 ini. Cuman ya itu, untuk sekarang investnya juga mungkin harus dipikirkan karena budget kalian akan kemakan lumayan gede dengan pilihan lensa-lensa native-nya. Nah, buat produknya sendiri, si R50 ini secara fisik dia kecil banget ya. Dia benar-benar mirip banget kayak M50 menurut gua. Walaupun memang secara fisik ada sedikit perbedaan, tapi nggak terlalu banyak. Cuman ya tetap kelihatan banget kalau dia mereplace Canon M50. Kecil banget, compact, dan mungkin sih kelihatannya rasanya kayak mainan ya, kelihatannya. Tapi bukan hal yang jelek juga. Ketika kalian masih berada di entry level, justru kalian lebih mengutamakan compact, ringkas buat dibawa-bawa, biar selalu bisa latihan buat motret gitu kan di luar, dengan ya pastinya mengorbankan beberapa kontrol-kontrol juga karena fisiknya yang kecil tadi gitu. Tapi ya balik lagi itu subjektif, bukan hal yang bisa gue bilang buruk atau jelek juga. Buat layarnya juga khas Canon ya, dia vari-angle, gambarnya bagus, layarnya juga intuitif, touchscreen-nya buat bener-bener dioperasiin ketika kalian mengoperasikan kameranya. Sama, gue juga harus kasih kredit buat Canon, karena di persaingan harga sekelas tadi, di antara Sony ZV-E10, Nikon Z30, cuma R50 ini doang, opsi kamera compact di kelas tersebut yang membawa EVF atau Electronic Viewfinder yang kalian buat naruh mata ngelihat ke gambarnya gitu ya. Walaupun ya banyak yang review juga itu terlalu kecil, kayak nggak kepake gitu kan. Cuman gue merasakan waktu gue pakai A6400 itu kan juga EVF-nya kecil banget gitu ya. Tapi ketika syutingan outdoor yang terik banget, itu walaupun kecil bener-bener kepake banget dibandingkan kita hanya rely ke layarnya doang gitu. Jadi itu much appreciated untuk kelasnya yang gue lihat cuma si Canon R50 ini aja yang menawarkan fitur EVF tersebut. Selain itu, improvement lain yang much appreciated juga di kamera ini adalah dia udah bisa slow motion full HD sekarang. Buat kalian yang nggak tahu, M50 itu slow motionnya masih 720p yang busuk banget gitu ya. Tapi di peer review sih si Jordan kayak pas ngomongin slow-mo-nya ya nggak begitu bagus juga. Dia cuma sekelewat doang, tapi ya paling nggak secara resolusi dia udah full HD. Paling nggak udah ada improvement di situ. Lalu dia juga membawa fitur autofocus khas Canon yang baru gitu ya, subject detection autofocus, yang menurut gua ini salah satu major update juga selain mountingnya yang udah jadi RF gitu. Jadi dia tetap menawarkan beberapa improvement yang menurut gue cukup menarik juga. Tapi pastinya untuk sebuah kamera entry level dia ada catch juga atau ada kekurangannya juga. Dan beberapa sih menurut gue lumayan signifikan ya. Tapi kita akan bahas satu persatu karena yang pertama sih sebenarnya gue nggak terlalu masalahin. Yang pertama ini gue merasa sensor readout-nya nggak begitu cepat kayaknya gitu ya, karena di mode 4K dia bisa ngerekam 4K, autofocus juga jalan. Cuma kalau kalian lihat di videonya Kaiman Wong, KW gitu ya, yang dia bareng sama si Lok bikin videonya, itu pas gerak jalan, karena dia nggak ada ibisnya juga gitu ya, dia gambarnya kan shaky-nya itu jadi jelek banget ketika dia 4K readout-nya tuh lelet gitu. Gambarnya tuh jadi jello banget, dan bahkan itu nggak harus yang kayak kanan kiri, shaky-nya dia shaky atas bawah, dan itu rasanya nggak menarik banget gitu, nggak appealing. Tapi ya hal yang sangat diwajarkan pada jajaran kamera entry level di harga tersebut. Karena si ZV-E10 juga sebenarnya mengalami hal yang sama, cuman gue sih nggak ngelihat rolling shutter-nya nggak seburuk itu ya si ZV-E10 gitu. Walaupun buruk juga, cuman nggak separah yang dipakai si Kai tersebut. Tapi balik lagi, dia tetap bisa memproduksi gambar yang bagus kalau kalian mungkin statik di tripod atau kalian manfaatin gimbal gitu. Itu menurut gua akan jelas kelar, karena di videonya di peer review itu pas pakai gimbal ya dengan dia gambarnya smooth, gambar yang diproduksi tetap high quality. Jadi cuma masalah di readout-nya doang yang bikin rolling shutter-nya kurang bagus. Lalu yang kedua, gua nggak ngerti entah kenapa Canon itu hobi banget di kamera entry levelnya, atau ya paling nggak kayaknya sama dengan M50-nya seinget gua. Entah kenapa mereka suka naruh port itu di sebelah kiri dan kanan kameranya. Yang menurut gue itu sangat menyebalkan, karena kalau perbandingan kuatnya di sini adalah ZV-E10, jelas ini jadi kekurangan banget. Karena si Canon itu naro port mic di kiri, lalu di sebelah kanan port USB dan juga port HDMI. Yang berarti kalau kalian lagi pakai portnya, itu megang kameranya makin ribet gitu ya. Karena kameranya udah kecil, pegangannya kehalang pakai kabel. Lalu
biasanya ada juga yang beralasan, oh bagus ditaruh sebelah kanan, jadi nggak ngalangin layar di sebelah kiri. Menurut gue itu nggak valid juga, karena di sebelah kiri ada port mic, dan di antara 3 port tadi, menurut gue port mic adalah yang paling mungkin untuk dipakai gitu ya, oleh kreator. Nggak cuma, kalau ke HDMI kan kayaknya udah agak profesional gitu ya. Begitu juga ke USB Type-C, paling ya kalau mau sambil ngecas, kalau baterai udah habis. Tapi kan kalau mic menurut gue untuk content creator, ya itu hampir wajib gitu. Jadi ya agak aneh pembelaannya, kenapa nggak semua bisa ditaruh ke kiri aja gitu, karena itu adalah langkah yang menurut gua sangat-sangat buruk. Sama terakhir, menurut gua yang cukup krusial sebagai seorang content creator adalah kamera R50 ini belum membawa audio output untuk audio monitoring atau headphone output. Ini sebenarnya memang apa ya, dulu sih di ranah ini sangat-sangat wajar, sampai akhirnya Fujifilm itu bawa di entry levelnya X-A7, waktu itu udah bisa juga audio monitoring. Lalu si Sony yang jadi lawan beratnya di sini, ZV-S10 itu juga bawa audio monitoring. Jadi ya Canon belum membawa audio monitoring di sini, jadi sangat-sangat kurang gitu ya. Walaupun sebenarnya dulu di entry level hal yang wajar, karena gue juga M50 gue juga banyak rekomendasiin, itu juga ya secara kualitas sudah bagus. Tapi sekarang dengan opsi-opsi yang ada di luar sana, di sini Canon belum memberikan audio monitoring di kameranya. Menurut gue buat content creator itu jadi hal yang cukup krusial. Overall dari review-review yang gue tonton di luar sana, R50 ini menurut gue secara price to value, secara value to performance gitu, itu benar-benar seimbang gitu. Kamera yang sangat menarik dengan harga yang ditawarkan. Walaupun emang kalau kita dari opini beberapa reviewer juga ya, kayak dari DP Review, dia juga ngomong kalau memang pengen lebih serius di dunia fotografi atau videografi, mendingan nambah dikit ke R10 dengan kontrol-kontrol yang lebih enak gitu kan, dialnya lebih banyak. Cuman buat gue pribadi, gue sih nggak ada masalah gitu. Kalian mau start di R50 ini juga nggak masalah, yang penting dia udah start menggunakan RF mount system. Yang balik lagi, kalian bisa ngumpulin lensa-lensa di ekosistem tersebut, yang nantinya kalian mau upgrade body pun, lensanya masih tetap bisa kepake. Justru gue sekarang dengan adanya kamera ini, yang jadi big nope adalah beli baru M50 atau M6 Mark II gitu ya. Apalagi kalau harganya masih tinggi gitu kan. Jadi itu yang justru dari gue jadi big nope banget. Cuman kalau untuk ya masalah kalian mau mulai dengan kamera yang mana, ya sebenarnya bebas-bebas aja. Di R50 ini pun nggak ada masalah gitu. Yang penting dia udah menggunakan ekosistemnya RF yang punya masa depan lebih cerah. Cuman yang jadi concern gue yang lumayan gede juga sebenarnya nih ya, karena tadi kan gue udah bilang secara price value performance gitu kan, itu udah seimbang nih, R50 ini menarik. Cuman yang jadi concern gue adalah apakah harga jual di Indonesianya bakal tetap menarik kayak di luar sana gitu. Karena Canon terkenal harga resminya di Indonesia itu overpriced, yang kalau sampai R50 ini overpriced dijual di Indonesia ya akan sulit untuk bersaing dengan Sony ZV-S10, Nikon Z30 yang sekarang harganya murah banget terakhir gue cek. Jadi ya itu, paling nggak sih ya gue cuma bisa berharap aja kayak kalian gitu. Semoga aja harganya bisa dikendalikan di Indonesia, semoga bisa jadi opsi low budget yang harganya masih sangat make sense untuk kalian mulai belajar fotografi dan videografi. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan, sedikit pembahasan gue seputar Canon EOS R50 kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.